Perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Yuk kita simak apa aja sih perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. PHBS yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan COVID-19. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa mencuci tangan dengan sabun adalah cara efektif untuk menghentikan penularan COVID-19 dan menjadi salah satu tindakan pencegahan penularan COVID-19. Kapan kita harus cuci tangan pakai sabun? Dalam situasi pandemi COVID-19, kita dianjurkan untuk cuci tangan pakai sabun sebelum memasuki area sekolah dan ruang kelas serta setelah selesai sekolah. Setelah bersin dan batuk, juga setelah memegang permukaan atau benda yang digunakan bersama. Lalu, bagaimana cara cuci tangan pakai sabun yang benar? Pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. PHBS yang kedua, pakai masker. Masker merupakan penghalang sederhana untuk membantu mencegah droplet pernapasan dari orang lain. Penggunaan masker yang benar yaitu tutup mulut, hidung, dan dagu. Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung dan tarik ke belakang bagian bawah dagu. Lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung dibuang ke tempat sampah. PHBS yang ketiga adalah jaga jarak. Pembatasan jarak adalah salah satu langkah penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak berkerumun dan selalu jaga jarak sekitar 1,5 meter. Ketika di sekolah, siswa dianjurkan untuk mengatur jarak kursi dan meja. Biasakan gerakan namaste sebagai bentuk sapaan dan salam hormat agar tidak berjabat tangan atau mencium tangan. Selain itu, siswa atau peserta didik dianjurkan untuk membawa peralatan pribadi. PHBS yang keempat, gunakan tempat sampah. Pastikan tempat sampah tertutup dan dikosongkan setiap hari menggunakan sistem pengelolaan sampah. Ciptakan budaya untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan kategori. PHBS yang kelima, jaga kebersihan jamban. Kebersihan jamban menjadi hal yang sangat penting agar nyaman untuk digunakan. Dalam menjaga kebersihan jamban, maka kita harus menerapkan PHBS. Bagaimana cara menggunakan jamban yang benar? Jongkok dengan benar di atas jamban. Gunakan ember atau gayung untuk menyiram. Jagalah toilet dalam keadaan bersih dan kering. Serta buanglah sampah di tempat sampah. Untuk PHBS yang keenam, pastikan MKM yang ideal. Peserta didik perempuan harus dapat menggunakan pembalut yang bersih dan diganti sesering mungkin selama periode menstruasi, dan memiliki akses untuk pembuangan serta dapat mengakses jamban, sabun, dan air untuk membersihkan diri dalam kondisi nyaman dan privasi yang terjaga. PHBS yang ketujuh, gosok gigi. Gigi berlubang adalah penyakit yang sering dialami oleh hampir semua anak usia sekolah. Menurut WHO, gosok gigi dengan pasta gigi adalah cara paling praktis untuk mencegah gigi berlubang. Gosok gigi dapat dilakukan dengan cara membersihkan bagian bawah dan atas permukaan gigi yang digunakan untuk mengunyah. Gerakan memutar pada bagian luar gigi dari kiri ke kanan, maju mundur pada bagian atas dan bawah bagian dalam gigi, dan rasakan dengan lidah apakah semua gigi sudah terasa licin dan bersih. Jangan lupa untuk sikat gigi minimal 2 kali sehari. PHBS yang ke-8, gunakan air bersih. Pastikan air yang tersedia dalam kondisi bersih untuk keperluan sanitasi, mencuci tangan, bahan baku air minum, dan penggunaan lainnya.
Air dinyatakan bersih apabila tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak mengandung bahan kimia, dan tidak mengandung kuman-kuman penyakit. PHBS yang ke-9, minum obat cacing secara berkala. Penyakit cacingan sering menyerang anak-anak usia sekolah. Apabila dibiarkan, penyakit cacingan dapat menimbulkan anemia dan mengakibatkan perkembangan mental yang kurang baik. Maka dari itu, dianjurkan untuk meminum obat cacing 2 kali dalam setahun. PHBS yang ke-10, lakukan aktivitas fisik secara teratur. Melakukan aktivitas fisik secara teratur dapat meningkatkan kebugaran, mengendalikan berat badan, mengendalikan tekanan darah, meningkatkan daya tahan tubuh, serta meningkatkan fungsi jantung, paru, dan otot. PHBS yang terakhir adalah konsumsi makanan sehat dan bergizi. Untuk mencapai gizi seimbang, kita perlu mengkonsumsi beraneka ragam pangan, di antaranya makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran. Itulah perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa kita lakukan. Sebagai generasi bangsa, mari kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dimanapun kita berada. Sampai jumpa!